Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wal amru dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Abi Dr. Haji Hanifudin Mahadun MAG dan Umi Hajah Dr. Khairul Idawati Mahmud MPDI selaku Direktur Istana Pendidikan Pesantren Seperkem Al-Arabi Hanifideh. Yang saya hormati jajaran Dewan Guru MTS Al-Quran Al-Arabi Hanifideh, dan yang saya hormati jajaran Dewan Pengurus Istana Pendidikan Pesantren Seperkem Al-Arabi Hanifideh, dan juga yang saya hormati keluarga saya dan yang kedua orang tua saya yang saya sayangi yang berada di rumah. Memperkenalkan, nama saya Arif Afifi, saya dari kelas 7 MTS Al-Quran Al-Arabi Hanifideh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pada imajinasi saya dari pelajaran PPKN tentang daerah itu dengan yang berjudul daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di cabang pertama saya akan mempresentasikan tentang perjuangan menuju NKRI. Jadi sejarah tentang lahirnya NKRI semakin menguat setelah Jepang itu menyerahkan tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini menyebabkan Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power atau tidak ada pemerintah yang berkuasa. Dalam keadaan tersebut, mendorong para pemuda dengan jiwa muda atau semangat bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Pada pembacaan teks proklamasi ataupun peristiwa tersebut tampak pada alur berikut. 1. Peristiwa Rengas Dengklok. Yang kedua, pertemuan dengan Jenderal Nishimura. Yang ketiga, perumusan teks proklamasi. Jadi teks proklamasi ini dibacakan pada hari Jumat pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 nomor 56 Jakarta, yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Tidak secara sepihak memutuskan hasil rancangan teks proklamasi, sikap Insinyur Soekarno wajib diteladani. Insinyur Soekarno memperhatikan pendapat golongan muda dan golongan tua yang hadir dalam naskah proklamasi. Dalam naskah proklamasi dan berkata, benar saudara semua setuju. Semua hadirin yang berada di sana itu mengatakan dengan rapat naskah proklamasi dan berkata dengan suara yang bulat dan semangat setuju. Yang kedua yaitu proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telah dari berbagai aspek sebagai berikut. Jadi ada beberapa aspek, ada lima aspek. Yang pertama aspek hukum, yang kedua aspek historis, yang ketiga aspek sosiologis, yang keempat aspek kultural, yang kelima aspek politis. Jadi aspek hukum ini merupakan menurut aspek hukum, proklamasi ini diperoleh dari berkat rahmat Tuhan. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia menghukum kolonial menjadi diganti dengan hukum nasional, yaitu dengan lahirnya NKRI. Yang kedua, aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka bebas dari penjajahan negara lain. Yang ketiga yaitu aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Yang keempat aspek kurikuler. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongan pribumi pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat dan martabat manusia yang sama. Yang kelima aspek politis. Proklamasi mengatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsawan yang lain di dunia. Dan yang cabang ketiga ini ada daerah dalam kerangka NKRI. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1941 ayat 1 yang berbunyi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, dan tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi itu bunyi
UUD ayat 1. Dan Indonesia itu Aku upload sih. 34 provinsi dan Ya. provinsi dalam pemerintah dalam provinsi. Dan yang cabang terakhir atau cabang keempat ini berisi tentang tidak banyak daerah diberi otonomi khusus untuk pemerintah. Adapun pemberi otonomi khusus yang didasarkan pada beberapa aspek berikut. Yang pertama, dalam aspek historis, mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena asal usul kesejarahan suatu daerah. Yang kedua, dalam aspek politik sebagai upaya mengurangi konflik berkepanjangan yang terjadi di daerah. Selain itu, Ya Allah. kita menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, aspek ekonomi karena daerah tersebut membantu ketertinggalan suatu daerah yang daerah lainnya memiliki sumber daya yang dimiliki. Dan yang keempat, dalam aspek fungsional karena daerah tersebut memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah bangsa Republik Indonesia. Jadi ini sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.